Hari ini kita sudah tidak bicara nyali lagi, tapi kita bicara bagaimana nyali membuktikan memang kita berprestasi. Tegas. Begini kata-kata yang diucapkan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir usai Timnas Indonesia U20 bermain seri melawan Uzbekistan dan dipastikan tersingkir dari Piala Asia U20 2023. Mohon subscribe channel ini dulu agar kalian tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Hasil akhir Timnas Indonesia U20 vs Uzbekistan U20 di laga kedua grup A Piala Asia, serta pengakuan dan pernyataan jujur pelatih Uzbekistan U20 Ravshan Haydarov ke publik. Berita pertama, usai sudah laga Timnas Indonesia U20 vs Uzbekistan U20 yang dilaksanakan di Stadion Istiqlal, Fergana, Uzbekistan. Skor akhir dan komentar saya dalam laga ini bisa kalian lihat di judul atau thumbnail video ini ya guys. Semoga pemain dan pelatih Indonesia U20 mendapatkan banyak hikmah di laga ini serta mempersiapkan diri di Piala Dunia U20 yang akan dilaksanakan beberapa bulan lagi. Berita kedua, pengakuan serta pernyataan jujur pelatih Uzbekistan, Ravshan Haydarov soal laga Timnas Indonesia U20 vs Timnas Uzbekistan U20. Pelatih Uzbekistan menaruh respek kepada para pemain Indonesia U20. Walaupun bermain di kandang lawan, namun, Timnas Indonesia U20 memberikan perlawanan yang sengit walaupun sebagian masih sering salah umpan. Lebih lanjut Ravshan Haydarov mengatakan, bahwa ia memang sudah antisipasi semangat para pemain Indonesia U20 untuk lolos ke babak berikutnya, pasalnya kedua tim kala itu masih berpeluang besar untuk lolos ke perempat final Piala Asia U20. Kami antisipasi kebangkitan mereka, tapi ini adalah sepak bola salah satunya harus ada yang tersingkir, dan itu terjadi di malam ini di stadion kami, ujar pria berkelahiran 1961 tersebut. Mereka bermain cukup bagus, memainkan 1-2-3 umpan sentuhan membuat kami kerepotan, tapi tentu timnas kami jauh lebih bagus hari ini melawan mereka, ucapnya lagi. Tak hanya itu, pelatih Uzbekistan U20 itu juga membahas ranking antara timnas Indonesia dan Uzbekistan. Menurutnya level Indonesia masih jauh dibanding Uzbekistan yang menempati posisi ke-77 dan masuk ranking 10 terbaik di Asia. Walaupun begitu, ia mengatakan jika para pemainnya cukup kesulitan melawan timnas Indonesia U20 yang bermain sangat ngotot. Kami akui cukup kesulitan melawan mereka, Indonesia, mereka bermain sangat ngotot. Kecepatan striker juga kami waspadai agar bola tidak bersarang di gawang kami, ucap Ravshan Haydarov. Walaupun secara fisik kalah tinggi, namun mereka mempunyai semangat juang yang tinggi sehingga merepotkan pemain kami, ujarnya lagi. Semoga di laga ini, Timnas Indonesia bisa mengambil pelajaran, dan membenahi apa yang salah agar tidak terulang lagi ke depan. Lalu, bagaimana Anda melihat permainan Indonesia malam ini vs Timnas Uzbekistan U20? Dan apa saja yang harus dibenahi dalam laga yang baru saja usai tersebut? Anak asuh Shin Tae-yong dipastikan tersingkir dari fase grup pada jam 10 malam tadi. Kepastian itu didapatkan setelah di pertandingan terakhir grup A, antara timnas U20 yang berhadapan dengan Uzbekistan, berakhir dengan skor 0-0. Dengan hasil ini, Indonesia meraih total 4 poin. Perolehan poin anak asuh Shin Tae-yong ini sama dengan perolehan poin Irak yang sama-sama mengoleksi 4 poin. Namun Indonesia gagal melaju ke perempat final. Pasalnya Indonesia kalah selisih gol dari Irak sehingga Garuda Nusantara harus finish di peringkat 3 klasemen akhir grup A. Dari kegagalan di Piala Asia U20 ini, menurut Ketum PSSI, Erick Thohir ada sejumlah hal yang bisa dipetik pelajarannya bagi Garuda Nusantara. Satu hal yang bisa kita amati langsung bahwa ada progres nyata dari tim racikan Shin Tae-yong ini. Di pertandingan pertama, timnas kita tampil buruk sehingga kalah 2-0 dari Irak. Di pertandingan kedua, kita mampu menang tipis 1-0 melawan Suriah. Di pertandingan terakhir, Indonesia mampu menahan imbang Uzbekistan yang berhasil mengalahkan Irak dan Suriah di 2 laga sebelumnya. Jadi ini menunjukkan timnas kita sedikit berkembang dalam turnamen ini, kata mantan Presiden Inter Milan tersebut. Menurut saya sendiri, ada satu hal yang perlu diapresiasi dari skuad timnas Indonesia U20. Yakni, performa lini pertahanan Garuda Nusantara yang ciamik dan tangguh.
Tentu ini akan jadi modal berharga untuk menghadapi Piala Dunia U20 nanti. Di laga ini Uzbekistan tampil dominan sejak awal laga. Mereka membombardir pertahanan Indonesia dengan 18 tembakan, sementara Indonesia hanya mampu melepaskan 4 tembakan saja. Menurut saya, Indonesia yang berhasil lolos dari kekalahan di laga ini harus berterima kasih pada duet Kakang Rudianto dan Muhammad Ferrari. Kedua bek ini berhasil menggalang pertahanan Indonesia sehingga mereka bisa meredam serangan-serangan agresif tim lawan. Namun, kekurangan timnas Indonesia U20 tampak kentara di laga ini, kreator serangan dari lini tengah terasa macet total. Mungkin hal ini terjadi lantaran absennya dua gelandang andalan timnas U20, yakni Marcelino Ferdinand dan Zanadin Faris. Itu menurut saya, lantas menurut kalian gimana guys?